Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Uh, Video kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia, profesional bahasa Indonesia. Yang mana soal ini pernah saya upload, tapi kurang lengkap. Insya Allah kali ini saya lengkapi ya. Saya update, saya perbaiki semua. Ini adalah kumpulan soal-soal profesional ya, profesional bahasa Indonesia. Jadi teman-teman insya Allah akan menemukan soal-soal seperti ini di P3K nanti. Intinya banyak latihan, banyak belajar ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan tonton juga video-video lainnya. Ada sosiokultural di situ. Banyak, ada kompetensi teknis guru, pedagogi umum. Ada banyak sekali. Ada juga soal tes wawancara ya. Bagaimana tes wawancara itu ya. Ada wawancara khusus guru dan ada sosiokultural yang khusus membahas guru ya. Baik, kita masuk ke kisi-kisi dan soal yang pertama. Jadi seperti biasa saya akan ngasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab dulu, baru kita jawab bersama ya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, mengidentifikasi jenis dan bentuk kata. Ya. Coba kita lihat soalnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C ya. Yang bukan ya. Jadi hati-hati, ada kata bukan di sini. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda ya. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lain, dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata terlantar. Karena terlantar termasuk kata kerja ya. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa like dan berkomentar ya teman-teman. Baik, kisi-kisinya kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, menganalisis frase ya, dan kalimat yang efektif, dan frase ya. Coba kita lihat soalnya. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Dikerja dulu, dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, sepatu baru ya. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat ya. Jadi sepatu baru bisa berdiri sendiri ya. Ini tidak bisa ya. Kita lihat kalau frasa itu bisa berdiri sendiri ya. Kalau kata dia tidak bisa. Bisa tapi bisa ya. Kalau kata bisa ini. Kata juga bisa berdiri sendiri ya, menjadi kalimat ya. Ini Aldo mahasiswa ini masih butuh penjelasan ya lebih lanjut. Adik menangis ini juga
masih ambigu. Bapakku guru ini juga masih butuh kalimat pembantu untuk berdiri sendiri. Ayah pergi ini juga butuh kalimat pembantu untuk berdiri sendiri. Kalau sepatu baru itu tidak perlu ya, bisa berdiri sendiri teman-teman. Semoga dipahami. Insyaallah yang memang jurusan bahasa Indonesia hanya merefresh saja, mengingat-ingat saja ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu share. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, mengidentifikasi makna kata. Ya. Kita lihat soalnya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jadi jawabannya adalah B ya, konotatif ya. Meja hijau itu bermakna konotatif ya. Kita lihat penjelasannya. Makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Jadi kalau makna denotatif itu adalah makna dasar atau makna sesungguhnya ya. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus ya. Kalau leksikal dia yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Sedangkan makna asosiatif itu adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Jadi kiasan di sini meja hijau itu berarti dia berupa kiasan. Kalau meja hijau itu berarti di pengadilan ya. Ya, dihaluskan ya. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikator esensial, menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Coba jawab dulu yang mana kira-kira ejaan atau tanda baca yang tidak tepat ya. Jadi jawabannya ada di option C, di mana rumah mudik ya. Ini adalah ejaan tanda baca yang tidak tepat ya. Kita lihat penjelasannya. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumah mudik. Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai, seharusnya dipisah ya. Harusnya itu dipisah di dan mananya ya. Karena ini di itu dia berperan sebagai preposisi atau kata depan. Jadi tidak boleh ditulis serangkai ya. Harus dipisah. Saya yakin teman-teman yang bahasa Indonesia paham itu.
Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator esensial, mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia. Kita lihat soalnya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber bahan lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Coba dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Jadi jawabannya ada di option A ya. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber bahan lisan ya. Ini dia perbedaan menyimak dan membaca ya. Coba kita lihat penjelasannya, pembahasannya. Hakikatnya keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara ya. Sedangkan membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga merupakan kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Membaca merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Oke, sangat jelas ya, sangat lengkap penjelasannya. Jadi menyimak dan membaca itu berbeda ya. Kalau menyimak dia mendengarkan dari sumber lisan, sedangkan membaca itu dia membutuhkan sumber bahan tulisan. Itu bedanya, beda yang paling mencolok ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator esensial menyusun paragraf yang padu ya. Jadi kita diminta menyusun paragraf yang padu.
Bacalah kalimat-kalimat berikut. Pertama, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dua, dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Tiga, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang keempat, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ya. Jadi ini kita diminta untuk menyusun. Urutan kalimat yang terpadu adalah A 1, 2, 3, 4, B 4, 3, 2, 1, C 3, 1, 4, 2, D 3, 4, 1, 2, E 1, 3, 4, 2. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, 3, 4, 1, 1 ya. 1, 2 ya. Coba kita lihat. Yang tiga, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Coba yang keempat, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Yang satu, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang kedua, yang terakhir, dengan demikian organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Jadi kalau mau gampang teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, dan ini jarang ya, ini soal paling sering muncul minimal satu soal di baik saya di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia menurut informasi yang saya dapat ya. Biasanya ada 2 atau sekitar 3 soal seperti ini. Jadi ini harus dikunci baik-baik, dipelajari baik-baik, latihan baik-baik. Jadi kalau mau enak, teman-teman cari yang kembar-kembar dulu. Ya, saran saya cari yang kembar-kembar, misalnya 1 ini ada kembar. Kemudian 3 3. Oke. Jangan langsung yang ganjil seperti ini, tidak punya kembar. Ya. Oke. Karena di soal seperti ini ada 3 salah, 1 pengecoh dan 1 benar, ya. Jadi ini bisa jadi pengecoh, ini benar. Yang 3 ini salah. Coba kita lihat di bagian A. 1, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Nah, ini langsung kita batalkan ya. Langsung kita bisa silang yang A. Karena dia langsung kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Ya, kita tidak tahu apa itu. Jadi ini langsung kita coret. Nah, kita langsung yang kembar lagi. Kita langsung ke yang kembar lagi. Bisa jadi kita langsung ke C dulu. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia, hewan, dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kemudian yang keempat, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini pengecoh. Bisa jadi kita lari ke sini ya teman-teman. Halus kan? Ya agak halus ya. Kemudian yang keempat, ini kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan urutan kalimat yang padu. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, ini kalau kita hati-hati, kalau kita tidak keburu waktu, tidak buru-buru, insya Allah ini kita akan sadari kalau ini seharusnya berada di depan, ya, di belakang 1 ya. Karena kuncinya adalah makin mengkerucut ya. Yang 1 yang kalimat ini dijelaskan oleh ini, kemudian dijelaskan lagi oleh ini, dan ditutup dengan ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalimat ini dijelaskan oleh ini, kemudian kalimat ini dijelaskan lagi, kemudian ini menjelaskan ini ya. Begitu seterusnya. Kita lihat penjelasannya. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum. Ya, ini dia. Tadi pernyataan umum. Dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Ya, makin lama dia akan makin mengkerucut ya. Di sini dia akan makin mengkerucut ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami teman-teman. Jadi trik saya itu kalau saya jawabnya yang kembar-kembar seperti ini dulu ya. Jadi kalau salah
Ini hati-hati ya, kalau soal-soal seperti ini pasti ada pengecoh ya, hati-hati. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan dipaham, banyak latihan ya untuk soal seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator esensial, menyimpulkan isi bacaan. Ya. Kalau menemukan soal seperti ini, saran saya teman-teman langsung saja ke optionnya. Atau langsung saja apa yang diminta oleh soal. Ya. Kita tinggal scanning atau istilah skimming. Kita langsung cari informasi-informasi yang penting saja ya. Untuk menjawab soal seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita lagi belajar, saya baca saja dulu ya. Tapi nanti saya sarankan teman-teman langsung ke soal, apa yang diinginkan soal, baru kita cari dengan teknik scanning dan skimming ya. Menemukan informasi-informasi yang penting saja ya. Scanning dan skimming itu dia baca cepat ya, baca cepat. Itu juga perlu latihan ya, latihan juga, karena kalau kita tidak terbiasa dengan teknik scanning dan skimming bisa jadi bukan informasi inti yang kita dapat, malah hanya pengantarnya saja seperti itu. Jadi banyak latihan, tidak ada trik-trik khusus, harus banyak latihan mencari dengan teknik scanning dan skimming. Kita baca saja dulu. Penilaian deskriptif dalam rapor harus menggunakan bahasa positif karena usia anak yang masih dalam batasan usia emas. Penilaian deskriptif juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memperkenalkan sistem yang baru tersebut, telah dilakukan pelatihan untuk guru tentang bentuk rapor, cara penilaian, dan pemberian angka. Dengan dihapusnya ujian nasional, maka ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah tetap menggunakan kisi-kisi soal dari pemerintah agar ada standar kualitas soal. Soal ujian akhir itu terdiri dari 25% dibuat pemerintah dan 75% dari satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan kabupaten atau kota serta provinsi. Ya, jadi ini benar-benar update ya soalnya teman-teman. Keterlibatan pemerintah dalam membuat soal-soal ujian akhir bukan sebagai intervensi pemerintah, semata-mata hanya agar ada standar kualitas soal dan memudahkan sekolah sekaligus meningkatkan mutu sekolah secara bertahap. Nah, sekarang kita masuk apa yang diinginkan soal. Kelebihan sistem baru dalam penilaian rapor sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapor sebelum tahun 2014 adalah A. Adanya predikat dalam rapor memudahkan guru dalam menentukan ranking peserta didik di kelas. B. Untuk menilai sikap keterampilan dan pengetahuan hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. D. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah yang telah dihapuskan. E. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Coba teman-teman jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C ya. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Ini dia penjelasannya. Simpulan suatu paragraf merupakan pernyataan singkat yang mencakup keseluruhan isi paragraf, bukan bagian-bagian tertentu dari paragraf tersebut. Jadi kesimpulan dalam suatu paragraf adalah mencakup keseluruhan bacaan ini. Ini. Oke, jadi bukan hanya pernyataan singkat, bukan hanya bagian-bagian tertentu dari paragraf tersebut. Ya.
Ini adanya predikat, ini ranking peserta di kelas semua ada ya di dalam bacaan. Untuk menilai sikap keterampilan ini juga ada. Nah, dia tidak mencakup ya semua. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa dan madrasah ibtidaiyah. Nah, ini juga ada di bagian-bagian soalnya, ada di bacaannya. Dan ini juga ada di bacaan. Jadi yang mencakup itu hanya option C ya. Kita lanjut di soal dan kisi-kisi berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia secara reseptif dan produktif. Indikator esensial, menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif. Jadi kalau lihat puisi lagi seperti ini, kita pakai teknik skimming dan scanning lagi ya teman-teman. Tidak usah dibaca semua, nanti waktunya boros di sini ya, terbuang-buang di sini. Tapi ini latihan, ini pembelajaran, tidak apa-apa kita baca dulu. Bacalah puisi berikut. Guruku Pahlawanku oleh Cindy Agustin. Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas untuk berangkat sekolah. Sungguh senang hari ini, demi mendapat ilmu aku rela berjalan kaki untuk meraih suksesku. Gurulah yang memberiku ilmu, gurulah yang menyemangatiku, gurulah yang membimbingku. Tanpa ilmu aku tak akan sukses. Tidak ada guru, tidak ada pula ilmu. Terima kasih guru, kaulah guru terhebat bagiku, kaulah pahlawanku. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jika suatu saat nanti aku sudah menjadi sepertimu, aku akan memberikan ilmu yang kau berikan kepadaku untuk mereka yang membutuhkanku. Guru, jasamu akan selalu kukenang. Kita lihat soalnya, puisi di atas bertemakan tentang A. Pendidikan, B. Ilmu, C. Guru, D. Motivasi, E. Cita-cita. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya puisi di atas itu bertemakan tentang pendidikan ya. Tema suatu puisi merupakan pokok pikiran yang mencakup keseluruhan isi puisi. Puisi di atas menggambarkan seseorang yang sangat bersemangat untuk bersekolah dan mencari ilmu untuk mencapai cita-cita menjadi guru agar dapat berbagi ilmu. Secara umum, tema puisi Guruku Pahlawanku adalah pendidikan ya. Ya, secara keseluruhan kita lihat di sini puisinya itu bertemakan tentang pendidikan. Tema itu mencakup keseluruhan ya. Sama dengan tema bacaan itu mencakup keseluruhan bacaan. Seperti itu. Saya yakin teman-teman yang bahasa Indonesia lebih paham akan hal ini. Hanya merefresh saja ya ingatan teman-teman. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia secara reseptif dan produktif. Indikator esensial menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Oke, ini ada bacaan panjang juga, jadi sebentar kita pakai teknik skimming dan scanning lagi. Kalau bahasa Indonesia itu memang banyak bacaan-bacaan seperti ini ya. Sama dengan di saya kemarin di bahasa Inggris juga banyak bacaan-bacaan seperti ini. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar menangkap informasi-informasi yang ada di bacaan tersebut ya. Ya, sebagai bahan pembelajaran tidak apa-apa saya bacakan ya. Bacalah cerita berikut. Dengan cepat kehebatan serunting menyebar luas hingga ke negeri seberang. Kabar tentang kehebatan si pahit lidah pun terdengar oleh si empat mata, yaitu pendekar yang mempunyai kesaktian mandraguna dari negeri India. Karena merasa kesaktiannya tersaingi oleh si pahit lidah, ia pun memutuskan untuk pergi ke Sumatera dan menantang si pahit lidah bertarung untuk menentukan siapakah yang paling kuat di antara mereka. Sampainya di Sumatera, ia pun mencari dan bertemu dengan si pahit lidah. Pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. Mereka berdua bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktian yang dimilikinya. Namun setelah beberapa hari bertarung, mereka berdua masih saja imbang. Tidak ada pemenang, tidak ada yang menang ataupun kalah.
Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka tibalah tetua kampung untuk memberikan solusi agar mereka bisa menentukan siapakah yang paling hebat di antara mereka. Tetua kampung itu menantang mereka berdua untuk memakan buah aren yang telah dibawa oleh tetua kampung yang sebelumnya tanpa sepengetahuan mereka telah diberi racun yang sangat mematikan. Karena kesombongan mereka, mereka pun menerima tantangan itu. Si pahit lidah mendapat giliran yang pertama. Ia berpikir bahwa ia tidak akan apa-apa kalau hanya memakan buah aren saja. Itu adalah tantangan yang sangat mudah, maka segera ia memakan buah aren itu. Tidak lama setelah ia memakan buah aren itu, ia pun terkapar dan mati seketika. Mengetahui saingannya mati, si empat mata merasa bahwa kini tidak ada lagi yang bisa menyaingi kekuatannya. Ia pun segera mengambil buah aren sisa si pahit lidah dan memakannya. Namun nasib yang sama menghampirinya. Ia pun mati terkapar setelah memakan buah itu. Jasad mereka berdua pun dimakamkan di danau Ranau oleh masyarakat sekitar. Kini di kampung itu tidak ada lagi orang kuat yang berperilaku sombong dan berbuat semaunya untuk menyakiti masyarakat. Dan masyarakat pun kembali hidup damai setelah kepergian si pahit lidah dan si empat mata untuk selamanya. Sekarang kita lihat soalnya. Pepatah yang tepat untuk menggambarkan cerita di atas adalah, kalau misalnya teman-teman nanti sudah ujian, langsung saja ke sini ya. Tidak perlu dibaca semua yang ada di bacaan itu di atas ya. Jadi teman-teman langsung saja langsung saja ke sini ya. Langsung baca, kemudian kembali mencari dengan teknik scanning dan skimming, mencari informasi penting apa saja yang dibutuhkan oleh soal ya. A. Nasi sudah menjadi bubur. B. Sedia payung sebelum hujan. C. Di atas langit masih ada langit. D. Hiduplah seperti ilmu padi. E. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah option C. Di atas langit masih ada langit. Suatu pepatah dapat mewakili suatu cerita asalkan sesuai dengan isinya. Jadi ini keduanya, ini kisahnya ini si pahit lidah dan si empat mata ini dia agak sombong ya. Sombong, mereka berpikir bahwa mereka berdua tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Makanya mereka bertarung untuk menentukan yang terkuat. Setelah bertarung habis-habisan beberapa hari, mereka tetap saja imbang dan mereka tetap dengan kesombongan mereka ya, bahwa mereka adalah yang terkuat. Ternyata ada yang lebih kuat dari mereka, yaitu si tetua kampung itu. Ini si tetua kampung ini jauh lebih kuat daripada mereka berdua karena mereka tetua kampung ini bisa membunuh mereka sekaligus ya. Jadi agak nyambung, di atas langit masih ada langit, seperti itu ya. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Oh, ternyata sudah habis. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan buat lagi soal selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar, perbanyak doa. Mudah-mudahan kita semua diluluskan di P3K nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.